Nama saya Fitria Pertiwi. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 di Mandua, Tasikmalaya. Taufiko, guru matematika Mandua Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melida Hanum Lubis, guru Bahasa Indonesia di Mandua Tasikmalaya atau biasa disebut Mandua Cipasung. Motivasi saya ikut tes CPNS ini adalah karena orang tua menginginkan saya menjadi guru. Motivasi saya mengikuti tes CPNS karena ingin diakui sama pemerintah sebagai guru yang tetap. Motivasi saya mengikuti tes CPNS itu sebenarnya gara-gara saya itu guru honorer dulunya di salah satu SMP swasta di Kota Bogor. Dan di situ mayoritas memang guru-gurunya ada yang PNS. Makanya membuat saya jadi termotivasi untuk seperti beliau. Jadi ada hampir 8 guru di sana yang mereka itu DPK, disebut DPK dulunya, itu tuh untuk guru diperbantukan di sekolah swasta. Nah, itulah yang membuat saya menjadi semangat untuk mengikuti tes CPNS. Walaupun katanya sulit, tapi saya mencoba untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang saya lakukan untuk mengikuti tes CPNS ini tentu saja pertama belajar. Kemudian yang pasti itu juga berdoa. Dan yang ketiga itu banyak-banyak mencari informasi mengenai tes CPNS ini, bagaimana pendaftarannya, kemudian bagaimana ujiannya, dan lain-lain sebagainya. Apa yang dilakukan untuk mengikuti tes CPNS ya belajar tentunya. Persiapan yang saya lakukan itu hanya ya belajar sudah pasti ya, tapi yang pasti satu sih, minta ridho orang tua dan ridho Allah. Pesan dari SKD itu sama-sama mengantri di lautan manusia untuk bergiliran mengisi tes, dan juga yang berkesan itu ketika hasil tesnya langsung muncul di layar komputer. Registrasi untuk ke jurusan guru bidang studi ekonomi ini ada 900 orang, tapi yang lulus ke tahap SKB atau yang lulus SKD-nya itu ke tahap SKB itu ada 14 orang. Saya ranking kedua dari 14 orang, kemudian ketika di akhir saat pemberkasan itu ranking ke 1 dari 7 orang. Itu diantaranya saya saat tiba di tempat tes, saya melihat speechless banget, melihat banyak sekali orang udah pada bawa buku, ada yang lagi pada baca-baca buku. Aku dapat ranking 29 dari 2257. Yang paling berkesan sebenarnya nggak ada sih, cuma keluar bodo amat. Yang penting saya sudah menyelesaikan itu saja. Di pikiran itu tenang, damai, pokoknya keluar kita makan enak, itu saja. Kalau ranking untuk tahap 1 saya lupa ranking berapa. Pokoknya saya masuk ke dalam 200 besar yang pesertanya lolos ke tahap untuk seleksi kedua. SKB ini cukup melelahkan daripada SKD. Kalau misalnya SKD ini itu kan langsung selesai ya prosesnya. Kalau SKB ini prosesnya panjang, jadi itu berhari-hari. Waktu itu SKB itu kan ada 3 tes. Yang pertama psikotes, yang kedua itu wawancara, yang ketiga praktik mengajar. Saya itu kebagian di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Untuk hari Seninnya itu kita serempak melaksanakan psikotes jam 8 pagi. Kalau di hari Selasanya itu wawancara, dan itu wawancaranya yang super duper melelahkan. Jadi seharusnya saya mendapat giliran gelombang kedua di jam 1 siang, tapi baru mulai wawancara, baru mulai dipanggil itu jam 5 sore. Jadi harus mengantri
berjam-jam untuk wawancara, dan wawancaranya itu kurang lebih hanya 30 menit saja, jadi setengah 6 sore itu udah selesai wawancara di hari kedua. Yang ketiga, praktek mengajarnya lumayan cepat, kurang lebih 2 jam saja udah selesai. Uniknya ternyata orang yang mewawancarai saat saya tes SKB itu ternyata adalah pengawas saya yang sekarang ini bekerja. Nah, tahap kedua ini yang menurut saya paling berkesan. Kenapa? Karena saya berangkat sendiri. Karena kan sudah harus di tempatnya. Kebetulan saya mengambil Jawa Barat, jadi di Bandung. Saya berangkat sendiri. Saya menggunakan anting. Padahal saya tahu kalau memang tidak boleh menggunakan anting. Tapi saya pakai. Nah, ternyata ketahuan dan saya harus melepas anting tersebut di depan panitia tersebut dan menitipkannya pada tempat penitipan barang. Akhirnya saya simpan, lalu saya keluar setelah selesai tes. Setelah keluar saya taruh. Saya lupa menaruhnya di tempat duduk tangga-tangga yang setelah saya bereskan gitu kan. Saya lupa memasukkan anting tersebut dan akhirnya setelah di luar saya lari mengambil anting tersebut dan alhamdulillah masih rezeki saya, anting tersebut masih ada gitu. Itu kenang-kenangan dari orang tua saya soalnya. Ketika lulus CPNS, yang paling pertama itu nggak nyangka, tapi yang kedua itu saya senang karena melihat orang tua saya ikut senang, ikut bahagia mendengar saya lulus CPNS. Jadi bahagia itu simpel, ketika kita melihat orang lain bahagia karena kita otomatis juga ikut bahagia gitu. Perasaannya sangat bersyukur sekali walaupun di peringkat yang ke-19 dari 95 formasi. Kalau ditanya perasaannya setelah lulus, pokoknya luar biasa. Bukan cuma saya yang bahagia gitu kan. Orang tua, keluarga besar, teman-teman. Walaupun ada rasa sedihnya sih. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan sekolah saya yang lama untuk sekolah saya yang baru, yang sekarang menjadi PNS lah kata kita gitu kan. Tapi luar biasa itu, sampai nazar-nazar yang sebelumnya saya sudah janjikan pada Allah harus saya selesaikan gitu kan, dengan senang hati tentunya gitu. Dan kami juga di keluarga itu membuat selamatan kecil-kecilan gitu atas rasa syukur yang telah Allah berikan rezeki pada saya gitu kan. Alhamdulillah sekali itu. Lulus CPNS itu sebenarnya klise ya. Yang pertama itu tentunya harus belajar, terus banyak berdoa, sama banyak-banyak cari informasi mengenai tes CPNS itu sendiri. Tapi kalau dari pribadi saya, kalau ditanya tipsnya, waktu itu saya tidak banyak memberitahu orang-orang kalau saya ikut CPNS. Jadi saya berusaha keep itu sendiri. Jadi otomatis nggak ada tekanan dari orang lain, dari lingkungan. Jadi yang tahu hanya keluarga inti saja, orang tua, kakak, adik, seperti itu. Jadi ketika lulus ataupun tidak ada tekanan gitu, karena orang lain tidak akan bertanya-tanya. Kalau misalnya orang lain tahu nih kita ikut tes CPNS, terus kemudian di kemudian hari dia bertanya, gimana lulus nggak? Gimana tesnya, bla bla bla. Nah itu akan menimbulkan tekanan bagi kita kalau misalnya sampai nggak lulus. Tapi ketika kita diam-diam aja, maksudnya diam-diam ini bukan berarti bohong ya. Jadi kalau misalnya itu ya udah diam aja. Kalau misalnya ditanya ya bilang ikut. Tapi kalau misalnya nggak ditanya tidak perlu mengumbar-umbar. Nah jadi ketika nanti kita lulus, ya udah orang kan akan mengucapkan selamat ya gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi tipsnya kalau bisa jangan banyak-banyak orang tahu. Jadi biar kita fokus belajar, berdoa, kemudian minta restu sama orang tua. Yang pertama itu memang belajar tuh harus banget, mempersiapkan ya. Nanti mempersiapkan materi-materi apa aja nanti yang akan keluar di tes. Kemudian yang kedua nih, yang penting menurut aku yaitu kita harus minta ridho dari kedua orang tua kita. Untuk kalian yang mau ikutan tes CPNS itu ada dua. Yang pertama,
Jangan menyerah, karena kenapa? Saya ini ketiga kalinya mengikuti tes CPNS dan baru lolos. Kenapa? Kakak saya sudah 4 kali, belum lolos-lolos juga. Tapi tidak menyerah saudara-saudara. Ya, tips kedua, saya mengikuti 3 kali tes ya. Tes pertama itu saya itu tidak sama sekali meminta ridho siapapun. Asal ikut aja bodo amat gitu kan, ikut tuh. Nah, itu saya tidak lolos. Percobaan kedua saya coba dengan minta dari doa-doa dari ustadz lah, orang pintar gitu kan. Nah ternyata tidak lolos juga. Dan ketiga saya coba itu dengan tahajud, dengan sholat duha, dengan minta orang tua kita untuk sholat tahajud, minta kita didoakan agar lulus tes CPNS, dan itu berhasil. Ternyata benar, doa orang tua seperti jalan tol yang lurus lancar ketika kita minta ridho beliau. Rani buat yang mau ikut CPNS menurut saya. Sekarang ini kan CPNS itu ada persyaratan untuk tes TOEFL-nya. Kalau bisa, bukan kalau bisa sih, yang memang mau ikut CPNS itu dari sekarang banyak belajar mengenai tes TOEFL. Jadi ketika nanti ada pembukaan CPNS, persyaratan TOEFL itu diminta, kita tinggal ikut tes dan itu langsung lulus gitu. Jadi tidak membuang waktu. Jadi selama menunggu CPNS dibuka, lebih baik ikut TOEFL latihan gitu. Kalau bisa juga sudah ikut ujiannya gitu. Jadi kita sudah memiliki sertifikatnya. Tapi kalau yang paling penting tuh belajar persiapan tes TOEFL-nya dulu. Kemudian yang kedua itu tentunya juga belajar ya. Itu belajar tidak bisa dihilangkan dari ujian CPNS. Jadi harus belajar. Kita ini harus cari tahu kita ini mau masuk ke kementerian mana. Jadi kita harus tahu juga seluk-beluk kementerian ini. Jadi biar tahu nih kita cocok atau enggak di kementerian ini gitu. Kita harus mengetahui kementerian yang ingin kita tuju. Terus yang terakhir kalau menurut saya itu pilih jurusan yang memang sesuai dengan latar belakang. Kalau misalnya saya nih latar belakang saya pendidikan ekonomi, jadi kalau bisa yang memang memilih profesi yang sesuai latar. Walaupun misalnya mungkin saya bisa menjadi analis keuangan, tapi kan tidak sesuai dengan gelar saya SPD, jadi berarti lebih cocok di guru gitu. Walaupun memang analisis keuangan sama guru ekonomi mungkin pernah belajar mengenai keuangan, tapi lebih pas untuk di jurusan guru ekonomi. Jangan menyerah. Ikuti tesnya, gagal ikuti lagi, ikuti dan ikuti. Yang kedua, pastinya minta ridho orang tua, karena itu doa yang paling mustajab yang pernah saya coba. Dan tentunya tahajud duhanya jangan dilupakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.